Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Anita Febiana bersama dua rekan saya, yaitu Ilham Said Fajar dan Muhammad Syarki Fahrido. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Etika Ilmiah Plagiasi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu plagiasi. Salah satu bentuk pelanggaran kode etik dalam penulisan karya ilmiah adalah plagiarisme. Plagiarisme berasal dari dua kata Latin, yaitu plagiarius yang berarti penculik dan plagiare yang berarti mencuri. Jadi plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Dan telah disebutkan pada pasal 1 butir pertama Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi menyebutkan plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber yang tepat dan memadai. Pelaku plagiat biasa disebut plagiator. Kemudian, plagiasi bisa terjadi karena berbagai penyebab, seperti tidak paham plagiasi, tidak cukup waktu mengerjakan tulisan, kemudian tidak membaca ulang hasil tulisan, dan lain-lain. Plagiarisme merupakan salah satu bentuk kecurangan akademis atau disebut academic fraud, sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi. Kemudian, saya akan menyebutkan apa saja itu bentuk-bentuk plagiasi. Kecurangan akademik dalam bentuk plagiasi sering terjadi dalam beberapa bentuk yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan atau mengambil teks, data, atau gagasan orang tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap. Yang kedua, menyajikan struktur atau tubuh utama gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga sebagai gagasan atau karya sendiri. Bahkan meskipun referensi pada penulis lain dicantumkan, bagian yang diambil sangat panjang, terdiri dari banyak rangkaian kalimat, bahkan banyak alinea atau struktur atau pola gagasan atau pola argumentasi orang lain. Yang ketiga, mengambil materi atau audio atau visual orang, atau materi tes, software, dan kode program tanpa menyebut sumber dan menampilkannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Yang keempat, tidak menunjukkan secara jelas dalam teks, misalnya dengan tanda kutipan atau menggunakan layout tertentu, bahkan kutipan literal atau yang mendekati literal dimasukkan ke dalam sebuah karya, bahkan meskipun rujukan yang benar terhadap sumber sudah dimasukkan. Yang kelima, memparafrasa atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, isi dari teks orang lain tanpa rujukan yang memadai terhadap sumber. Dan yang terakhir, menggunakan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya atau menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya. Jenis-jenis plagiasi. Plagiarisme penuh atau plagiarisme lengkap. Disebut plagiarisme penuh jika seseorang menyalin konten dari sumber lainnya secara penuh. Dengan kata lain, tidak mengubah apapun dari sumber aslinya. Bahasa, aliran, bahkan tanda baca tersebut disalin sedemikian rupa. Seseorang tidak bisa mengutip bahkan perbedaan kecil dalam dua isinya. Plagiarisme penuh mengacu pada menyalin konten asli orang lain, kata demi kata, dan menyajikannya sebagai karyanya sendiri. Plagiarisme parsial. Ketika seseorang menggabungkan data dari 2 atau 3 sumber yang berbeda dalam karyanya, itu disebut plagiarisme parsial. Plagiarisme ini bertujuan untuk menyalin sebagian pekerjaan orang lain dengan memanipulasi bahasa dari konten asli, kosakata sinonim, atau mengubah
kalimat aktif menjadi kalimat pasif, dan sebaliknya. Plagiarisme minimalistik. Ketika seseorang memparafrasakan konten yang sama, tetapi dalam aliran yang berbeda. Ini disebut plagiarisme minimalistik. Plagiarisme ini, plagiator mencoba untuk menyalin ide-ide, pendapat, pemikiran, dan konsep dari penulis lain dan diatur sedemikian rupa sehingga karyanya tidak tampak seperti telah menjiplak. Plagiator mengubah konstruksi kalimat dan membuat penggunaan kosakata sinonim, mengubah urutan di mana pikiran telah disajikan dalam karya asli. Plagiarisme ini membuat pekerjaan seseorang tampak asli, namun pada kenyataannya tidak. Meskipun menulis kembali hampir tampak seperti aslinya, banyak orang tidak menganggap ini sebagai plagiarisme, mungkin karena sulit dibuktikan. Plagiarisme mosaik. Plagiarisme ini bisa dikatakan sebagai plagiarisme ketika seseorang mengubah konstruksi kalimat, namun tidak mengubah kata-kata asli. Hasilnya adalah perubahan kalimat, perubahan aliran, tetapi kata-kata tetap sama. Tindakan ini menjadi plagiarisme karena tidak ada catatan diberikan kepada penulis karya asli yang menjadi mutlak diperlukan dalam kasus tersebut. Pengetahuan rinci tentang referensi dan kutipan sangat penting untuk menghindari plagiasi semacam ini. Sanksi plagiasi. Plagiarisme merupakan salah satu bentuk kecurangan akademis, sehingga pelakunya bisa dikenakan sanksi. Seseorang yang melakukan plagiasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan jabatan atau profesi yang disandangnya. Cara menghindari plagiasi. Secara sederhana, plagiasi bisa dihindari dengan menggunakan teknik yang diperbolehkan dalam dunia akademis. Adapun beberapa cara menghindari plagiarisme, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan ketika proses penulisan. Kedua, dilakukan ketika pengutipan wawancara. Ketiga, ketika mengambil kesimpulan. Keempat, ketika mengutip langsung. Dan kelima, ketika mengutip tidak langsung. Pembagian plagiasi. Plagiasi bisa terjadi karena berbagai penyebab, seperti tidak paham plagiasi, plagiasi tidak disengaja, dan plagiasi sengaja, tidak cukup waktu untuk mengerjakan tulisan, tidak membaca ulang hasil tulisan, dan lain-lain. Cara memeriksa plagiasi menggunakan aplikasi. Buka plagiescout.com di browser. Kemudian daftar menggunakan akun Facebook, email, ataupun Twitter. Setelah itu unggah dokumen yang ingin dicek. Maksimal 50 MB. Lalu tunggu beberapa saat. Kemudian hasil akan muncul berupa kadar plagiasi dokumen tersebut.